Masih semangat? Masih kuat? Mau senam aerobik? Oke. Ya semuanya siap gerak. Ada Kanan, gerak. kanan. Ya rentangkan. Geser ke Kiri aja, geser ke kiri. tes. Geser ke kiri. Ya. Lihat depannya. Oke. Tegak gerak. Hadap kiri. Gerak. Ya. Untuk senam aerobik kali ini nggak ada yang diam, nggak ada yang berhenti. Tetap bergerak. Ya. Semangat ya.
aja. Langsung pendinginan.
mohon perhatian. Habis ini adik-adik silahkan, ada konsumsi ya, ada roti sama minum, silahkan nanti mengambil dengan tertib ya. Dan setelah ini ada hiburan reog, ada hiburan kuda lumping, ada hiburan dangdut juga mungkin ada nanti ya, dari Ken Arok kalau nggak salah. Ya masukin. Terus ada stand-stand nanti jam 10. Adik-adik nanti diharapkan jangan pulang dulu ya, diwajibkan, tidak diharapkan tapi diwajibkan tidak pulang-pulang dulu ya. Intinya ada disiapkan snack, terus nanti setelah itu jam 10 tepat nanti harus berada di sini, atau setengah 10 harus sudah ada di dalam sini lagi nanti karena ada acara pembukaan biar rame ya. Siap? Siap? Ketua tingkatnya semester 1 mana? Nah, naik panggung sini. Nah, naik panggung. Semester 1, semester 3 masih hafal yang yel-yelnya? Masih ya? Biar kompak, biar semangat untuk memperingati H.Ornas ya. Ada gelar karya kreativitas pemuda dalam rangka memperingati H.Ornas. PUK harus semangat ya, tetap semangat dengan yel-yelnya. Siap, dikomando mas? Siap kak? Siap ya, siap dulu. Nanti disiapkan komandonya harus siap ya. Semester 3 juga harus. Masih ingat ya semester 3? Masih ingat ya? Ya, siap. Nah ini saya serahkan ke siapa ini? Jono. Harun ya. Harun ya, disiapkan oleh Harun. Nanti harus semangat. Perhatian, siap gerak. Siap gerak. Ulangi. Ayo serius. Kamera. Lupa. Dia barang. Oh. Bisa. Yes. Kasihkan kameranya dulu. Kameranya kasihkan. Mas Gandra. Pak. Tes. Nah. Siap dulu. Kayak Harun. Siapa kita? Ayo dulu. Bentar. Harun. Aziz yang menyiapkan. Harun yang memperagakan dulu. Biar semuanya ingat. Masih ingat ya, Harun? Tes. Biar lebih semangat lagi dan bahwasanya kalian ada yang silakan kalian berbaris yang rapi. Itu harus komando harus di dia mana? Yang belakang. Silakan kalian berbaris 7 saf, membentuk barisannya 7 saf.
Jadi silakan yang barisan ke-8 silakan geser ke paling kiri. Lihat kanannya, lihat kanannya. Blok. Barisan ke-8 silakan. Contohnya Harun dulu. Ya. Kamu yang ngasih komando. Siapa kita? Kamu yang ngasih komando. Oh, putra lali kan. Depan ini kalah. Ayo. Siapa teknik? Siapa teknik? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ini sampai yang mana saja? Tes. Tes. Ulangi ya. Tanya apa sih? Ulangi ya, yang semangat, yang kompak, utamanya yang semester 1 yang masih baru ini semangatnya harus luar biasa. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Adakah PLK tidak tunggu? Tidak tunggu. Mana? Mana? PLK maju. Ulangi, ini gagal ini gagal. Urutannya sih. Aduh, ini dari depan katanya. Ya satu sini nom, sini apa? Cepat itu ya. Kasih contoh Harun sekarang. Aja tetap di pakai mic harus pakai mic biar kelihatan. Karena kita mahasiswa PLK yang satu. PLK maju. Jalan.
pada pagi hari ini. Langsung saja kami mohon hadirin untuk berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri sejenak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Kemudian acara selanjutnya adalah doa untuk memulai acara pada hari pertama kita ini di hari Sabtu 6 September 2014. Kami mohon untuk Bapak Dr. Andes Haji Marianto MKes untuk berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, untuk doa kami antarkan dengan cara agama Islam. Mohon yang beragama lain bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kupanjatkan kepada kehadirat-Mu ya Allah pada siang hari ini atas limpahan rahmat, barokah dan hidayah-Mu, sehingga kami pada siang hari ini dapat berkumpul dalam acara gelar karya kreativitas pemuda yang berlangsung tanggal 6 sampai 9 September 2014. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, sehingga pelaksanaan ini berlangsung dengan baik, damai, dan menggembirakan. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, dan dosa kesalahan saudara-saudara kami, terutama para pemuda yang siap untuk melaksanakan tampuk kepemimpinan untuk melanjutkan kepemimpinan yang akan datang. Ya Allah, semoga dalam kegiatan kreativitas pemuda berlangsung dengan hikmat dan dapat menjadikan pembelajaran kami untuk lebih baik lagi, sehingga pada kesempatan ini kami akan merasakan kebahagiaan jika banyak yang mendukung kegiatan-kegiatan ini. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami sehingga kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya, terutama kreativitas para pemuda. Ya Allah, berilah mereka kesehatan, keselamatan, dan tawaduk dalam iman untuk mereka yang selalu
mendukung kegiatan ini. Berilah keluarga mereka bahagia, berilah kepada mereka yang mendukung kegiatan ini rezeki yang barokah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat, terimalah segala amal ibadah kami. Rabbana firlana wali wali ihwani ladina sabaguna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muryanto MKes yang telah memimpin doa pada siang yang cukup cerah ini. Dan acara selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia kepada Bapak Islahul Zaman Nuryadin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Deputi Pemberdayaan Pemuda Olahraga, Ibu Dr. Yuni Purwanti MPD yang saya hormati, Ibu Asdep Kreativitas Pemuda, Ibu Dr. Anda Marheni Kusumawati, yang saya hormati Sekretaris Jurusan Pendidikan Olahraga Kesehatan, Ketua Program Studi maupun Sekprodi Jurusan Pendidikan Olahraga Kesehatan, yang saya hormati KONI Kota Surakarta, dan yang saya banggakan peserta gelar karya kreativitas pemuda dan pemuda tahun 2014. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa menghadiri gelar karya kreativitas pemuda. Ibu Deputi yang saya hormati, saya laporkan bahwa untuk kegiatan gelar kreativitas pemuda ini untuk peserta ada 20 stand yang kemungkinan untuk sampai detik ini masih ada yang datang ke acara, yang dimana untuk yang mengisi stand adalah dari LSP, kemudian FKIP UNS, kemudian dari karya batik isi Surakarta, kemudian ada dari kreativitas koran bekas, kemudian ada dari Rumah Hebat Indonesia, ada kerajinan belangkon, ada kerajinan tempurung kelapa, ada kerajinan paper craft, kemudian ada dari perkumpulan Mahmeru yang kemudian yang menampilkan kreativitas kelontong, ya, kelontong kupat, dan kreativitas dari sangkar burung. Kemudian ada dari, selain itu juga ada stand dari, kita juga mengadakan dari PMI Surakarta, yaitu nanti siang mungkin kita ada donor darah. Kemudian untuk pengisi acara, salah satunya tadi kita sudah saksikan bahwa ada Rio Ponorogo, kemudian ada dari Rio Ponorogo ini dari Karang Taruna Sumber, Bu, dari Solo juga, kemudian dari Kuda Lumping dari, selain itu juga dari besok pagi ada tampilan dari keroncong dari pemuda-pemudi SMA Negeri 4, kemudian ada dari musik dari SMA Negeri 1 dan cheerleader, kemudian besok pagi ada juga atraksi dari UKM pencaksilat dan atraksi dari unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal
hari ini tanggal 6 dan besok tanggal 7 September 2014. Kami mohon pengarahan dari Ibu Deputi jika dalam pelaksanaan kegiatan ini masih ada kekurangan satu ataupun yang lain, mohon Ibu bisa berkenan memberikan pengarahan kepada kami, karena terus terang kami menyelenggarakan kreativitas muda ini baru sekali nih. Biasanya kita menyelenggarakan event-event olahraga, hari ini kita dipercaya untuk menggelar acara kreativitas pemuda. Jadi kami panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ke depan nanti jika kami masih diberi kesempatan untuk menggelar kegiatan lagi, mudah-mudahan akan lebih baik dari tahun ini. Untuk terakhir, kami berharap Ibu Deputi memberi pengarahan dan sekaligus membuka acara kegiatan gelar kreativitas pemuda tahun 2014 tanggal 6 dan tanggal 7 September 2014. Demikian sambutan dari prakata dari kami mohon maaf, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas laporan dari Ketua Panitia Bapak Islahul Zaman Nuryadin MO. Dan selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan jurusan POK UNS Universitas 11 Maret Surakarta yang diwakili oleh Sekretaris Bapak Dr. Andes Agus Margono MKes. Kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwwata billah. Ibu Deputi yang saya hormati, Ibu Asdep yang saya hormati, pimpinan Prodi, KONI dan sejawat Sivitas Akademika di jurusan Pendidikan Olahraga FKIP UNS yang saya hormati, juga para peserta gelar karya pemuda yang telah berapresiasi dalam kegiatan siang hari ini hingga besok. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa pada hari ini kita dipertemukan dalam acara yang luar biasa untuk membangun, membangkitkan dan membina kreativitas pemuda di Kota Surakarta. Saya atas nama lembaga jurusan yang pertama mengaturkan selamat datang kepada Ibu Deputi dan Asdep di Kota Solo, walaupun sudah sering hadir di Kota Solo, tapi mungkin melihat kampus POK yang seperti ini merasakan di siang hari baru kali ini. Inilah kampus kita yang notabene kekuatan kami tidak juga banyak, karena hanya ada 38 dosen dari jurusan ini. Kemudian kegiatan ini sungguh kami bangga karena dari Asdep dan dari Deputi Kemudaan berkenan untuk mempercayai lembaga ini ikut andil di dalam memeriahkan hari besar kita, yaitu Hari Olahraga Nasional yang namanya digelar di Surakarta ini. Tentunya mudah-mudahan kehadiran Ibu Deputi dan Asdep ini bisa memberikan motivasi yang lebih pada kami di jurusan ini di dalam mengemban tugas, baik dalam konteks keolahragaannya maupun mungkin menyinggung kepada kepemudaannya. Saya sampaikan mohon maaf bahwa pimpinan jurusan pada pagi hari ini tidak bisa hadir karena kegiatan yang lain yang tidak bisa hadir secara pribadi, menugaskan kami untuk bisa mengikuti acara pembukaan ini. Kemudian juga dari teman-teman dosen barangkali
kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga hanya beberapa yang bisa ikut serta dalam kegiatan bukan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dengan kondisi yang seperti ini justru akan memberikan masukan pada Ibu Deputi maupun Asdep dalam memikirkan Kota Solo. Barangkali Kota Solo akan lebih berkreatif lagi dengan hadirnya Bu Deputi dan Ibu Asdep di Kota Solo ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan atas nama lembaga. Sekali lagi mengucapkan selamat datang, selamat menikmati Kota Solo. Mudah-mudahan berkenan. Segala kekurangan tentunya kami atas nama lembaga mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Agus Margono MK selaku Sekretaris Jurusan Olahraga di Universitas 11 Maret Surakarta. Baik, dan acara selanjutnya adalah pengarahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga kepada Dr. Yuni Purwanti MPD. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak, suaranya bagus banget. Terima kasih Ibu. Itu kreativitas loh ya. Besok kapan-kapan kan ada gelar karya khusus MC gitu. Gak apa-apa, bagus itu ya. Bagus sekali. Selamat untuk UNS punya seperti dia ya. Terima kasih Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Olahraga, betul ya, beserta jajaran dan mahasiswanya, sivitas akademikanya yang saya cintai beserta, ada yang mendengar atau tidak, yang penting sudah di area UNS, yang penting sudah di area kampus UNS. Ya, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa tanpa ridho dan rahmatnya mungkin kita tidak bisa menyelenggarakan kegiatan yang seperti ini. Maka kita semua harus selalu bermunajat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar apa yang kita cita-citakan ini terwujud, termasuk cita-cita Kementerian Pemuda dan Olahraga, bahwa mengurusi olahraga harus sungguh-sungguh, serius, fokus, punya komitmen, hasilnya jelas, bisa diukur. Mengurusi pemuda pun juga demikian, harus serius, sungguh-sungguh, fokus, punya komitmen, hasilnya pun bisa diukur. Nah, sebenarnya ini tidak mengarah kepada pengarahan ya, tetapi justru saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jurusan pendidikan olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan pendidikan olahraga, yang biasanya itu mengurusi olahraga 5 menit bergerak di lapangan jadi. Nah, sekarang ditantang untuk menyelenggarakan gelar karya kreativitas pemuda. Apa loh yang akan dilakukan? Ternyata ia berhasil gitu. Ini apresiasi. Ada kata kuncinya. Memang kalau belum pernah melakukan itu pasti ada konsentrasi, bingung tersendiri. Sebenarnya tidak. Olahraga sama pemuda itu sama. Artinya begini, kalau olahraga memang lebih jelas, prestasi itu siapapun bertanding dapat emas, perak, perunggu, jelas. Kalau pemuda ukurannya apa? Kan begitu. Sama lagi. Nah, kesamaan berikutnya, kalau olahraga itu latihannya 24 jam, kalau perlu itu kalau mau event olahraga itu kan buat proposal kepada Tuhan, latihannya mbok jangan 24 jam karena ini waktunya sudah mepet. Kalau bisa 48 jam per hari kan gitu, padahal waktunya hanya 24 jam, lo latihan terus. Nah, itu kalau mau event sama di kepemudaan juga demikian. Kalau perlu latihan itu nggak usah lama-lama, tapi
24 jam kali 3 tapi nggak berhenti. Nah itu sama. Kesamaan berikutnya, kalau di olahraga latihan terus, tidak ada wadah kompetisinya, itu juga pegel loh di sini, ya kan? Di punggung atau di tengkuk ini pegel. Kok disuruh latihan terus? Nggak ada yang menggelar event. Bagaimana kita bisa mengukur pembinaan? Sama, pemuda pun juga sama. Kita latihan tiap hari, inovasi, kreativitas, macam-macam. Sekarang melihat reok kan nggak perlu mendatangkan dari Ponorogo. Nah itu tepuk tangan kepada adik-adik reok itu. Halo adik-adik kelompok reok Karang Taruna, mana itu tadi yang menyangga dadap itu? Ternyata wah luar biasa, masih muda, gagah sekali. Yang menari, saya dulu juga bisa loh menari gambyong, kemudian apa namanya naik kendi itu, menari naik kendi apa namanya, ayo nari bondan. Nah bondan, kemudian Gambiranom. Saya tadi bilang kepada Pak Sekretaris, kalau sudah ini, nah ini pasti akan selesai itu. Nah gitu ya, sudah kanan, lalu kiri, nah itu tinggal gini. Nah setelah itu gini, terus ini selesai. Nah itu sama. Saya pun juga Jawa Tengah saya suka karena pernah lahir di Jawa Tengah, besarnya di Surabaya. Di Surabaya itu malah tari remo sama. Kalau sudah begini, kemudian begini, ya sama itu pasti nanti begitu langsung gitu sama. Kalau latihannya terus menerus, nggak ada tempat untuk gelarnya karyanya, itu juga pegel. Itu latihan 3 hari bolos, besok latihan lagi. Terus pertanyaannya begini, ada nggak eventnya yang terdekat nanti apa? Itu pasti sama. Olahraga, seni itu sebetulnya mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Punggung satu olahraga, punggung berikutnya itu seni dan budaya. Ini memang harus. Kalau orang itu sudah lengkap seperti itu, artinya ini keseimbangan itu pasti ada. Dan punya ilmu. Nah sudah, jadi sikapnya ada, kemudian psikomotornya ada, lalu kognitifnya ada. Ini pasti manusia yang tumbuhnya itu sempurna. Dari awal, dari lahir, pertumbuhan fisiknya juga bagus, kemudian keseimbangan, mulai sikap, attitude, atau kognitifnya itu juga bagus. Ini pasti nanti orangnya itu jadi awet, ndak suka marah. Itu pasti. Tapi kalau salah satu ditinggalkan, seni ya nggak tahu, olahraga apalagi capek-capek menghabiskan sabun banyak, pasti satu hari kaosnya gantinya bolak-balik. Nah itu nggak bisa. Sekolahnya cuman lulu matematika, bahasa, fisika, terus gitu. Suatu saat dia cepat linglung. Percaya atau tidak, ujilah wahai saudara-saudaraku, sahabatku yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah itu, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, maka saya mengambil jurusan itu yang linier. S1 ya manajemen, S2 ya manajemen, S3 ya manajemen pendidikan. Kalau saya berbicara, kenapa sih kok dia itu suka teriak-teriak, mesti arogan banget deh gitu. Iya, ayo kita tantang, lari atau jalan 4,8, pasti tidak kuat. Nah itu artinya keseimbangan otak kanan kirinya itu pasti tidak nyambung. Ini, tapi olahraganya bagus, seninya bagus, pasti dia adalah sosok yang bisa masuk ke seluruh penjuru. Mau dengan golongan apa oke, mau yang elit oke, mau yang atas oke, semua itu pasti bisa masuk. Karena apa? Yang namanya seni, hidup ini membutuhkan seni. Kalau di sini itu sudah ada seni berkawan, seni memimpin, seni berkomunikasi, seni beragama. Jangan salah, beragama kan harus ada seninya. Lah kalau tidak ada iramanya, nanti subuh jadi isya. Kamu mau sholat apa? Sholat luhur jam berapa ini? Jam 6 sore. Ya semau-mau saya, nggak tahu seni dia. Karena tidak tahu irama itu. Jadi akhirnya kebalik-balik. Ini harus pertumbuhan. Hanya pesan saya minta walaupun jurusan olahraga,
Kami percaya kok dengan jurusan olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan UNS. Kapan-kapan kalau kita masih bertugas kita beri lagi ya Bu Heni ya. Nah, supaya lebih yang rata begitu. Ini mungkin baru pertama kali, jadi tidak apa-apa, tapi ini sudah bagus banget. Karyanya juga karya adik-adik pemuda yang bervariasi. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada adik-adik pemuda yang menjadi peserta gelar karya kreativitas pemuda ini. Ini ajang untuk kalian. Sayang kalau ajang seperti ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, ajang-ajang seperti ini kami berharap banyak. Misalnya waktu Dies Natalis, jangan hanya eventnya olahraga saja, eventnya harus ada pemuda. Apa? Terserah. Mau misalnya ngetes orang atau ngetes adik-adik pemuda bicaranya terstruktur enggak? Beri aja kompetisi atau gelar karya pidato pemuda. Wah, mau politik kah, mau topiknya olahraga, mau pendidikan, mau kesehatan, mau komunikasi, semua silahkan. Semua itu bisa dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan itu tidak menutup kemungkinan tidak hanya daerah, nasional. Nah, kami sampaikan di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini tidak hanya mengurusi tentang kreativitas seni. Tentu kreativitas pemuda itu pasti ada. Kemudian ada yang namanya urusan tentang peningkatan wawasan kebangsaan pemuda. Di sana itu ada bela negara, ada Jambore Pemuda Indonesia yang menyatukan pemuda-pemuda. Kemudian ada 4 konsensus dasar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu juga ada. Kemudian ada yang namanya urusan untuk kapasitas pemuda. Apa itu isinya? Ada pendidikan karakter, ada pendidikan anti terorisme, anti narkoba, anti pornografi dan porno aksi, anti kekerasan-kekerasan dan sebagainya. Nah, pendidikan atau sekolah karakter itu harus kita urus juga untuk para pemuda. Kemudian lagi ada kreativitas yang asdepnya sudah bersama-sama kita ya, Ibu Dr. Anda Marheni Diah Kusumawati MPD. Nah, ini ada kreativitas. Nanti di dalam kreativitas itu tidak hanya gelar karya seni, ada yang namanya peningkatan kualitas jasmani pemuda. Ada. Makanya saya mengatakan kepada beliau, kita tunjukkan bahwa Indonesia itu harus bisa mengumpulkan 10.000 pemuda dengan pembudayaan atau pemberdayaan olahraga. Ini penting karena kalau ini tidak disinggung, dan ini amanat undang-undang, bukan hanya mau-mau kami, bukan, tetapi ini amanat undang-undang. Jadi di dalam undang-undang itu ada 3 pilar sama dengan di olahraga. Kalau olahraga itu pilarnya adalah olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Olahraga untuk pendidikan, olahraga untuk rekreasi, dan olahraga untuk prestasi. Di pemuda, pilarnya adalah pelayanan pemuda. Nah, kontennya adalah pelayanan pemuda, isinya adalah penyadaran pemuda. Nah, penyadaran pemuda ya segala macam hal. Kemudian pemberdayaan pemuda yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada pengembangan pemuda. Kalau pengembangan pemuda ini lebih spesifik lagi, yang dikembangkan hanya kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan saja. Ini konsentrasinya. Nah, kalau yang di pemberdayaan pemuda ada satu lagi yang menjadi ikonnya adalah peningkatan organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan itu apa saja? Ya ini, organisasi kepemudaan itu ada organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi kepemudaan. BEM masuk mana? Masuk. Kemudian OSIS masuk mana? Masuk. Nah, tapi ranahnya adalah bukan yang di intrakurikuler. OSIS intra, oh itu bagian departemen lain. OSIS ekstrakurikuler, bagian kami. BEM ekstrakurikuler, bagian kami. HMJ yang ekstrakurikuler, bagian siapa? Kami. Gitu Pak. Jadi nanti dipanjangkan ya.
mengurusi olahraga oke, mengurusi pemuda oke. Nah itu baru ini. Kemudian kalau di pengembangan ini sifatnya adalah meningkatkan pelopor. Maka saya selalu mengajak para pemuda untuk mampu punya komitmen menjadi pelopor, penggerak pembangunan di segala bidang. Ayo UNS berani dah? Yuk harus berani. Kalau tidak, masukkan lagi ke mulut ibu-ibunya, keluarkan lagi. Kamu harus jadi pemuda yang berani terhadap tantangan apapun. Nah itu harus berani ya, harus berani. Justru kalau sudah sehat fisiknya, mentalnya bagus karena berlatih kesenian, seni budayanya bagus, nanti tinggal menambahkan kognitifnya bagus. Pasti itu calon pemimpin yang luar biasa. Tepuk tangan untuk adik-adik yang mahasiswa dan peserta. Nah, walaupun kita yang hadir untuk hari ini masih belum lengkap, tetapi kan ini memang proses, tidak sekarang dikumpulkan. Saya mengerti itu. Jadi ini proses, ada yang datang sekarang, nanti sore, terserah saja. Ini namanya gelar karya. Gelar karya itu ya siapa yang memang membutuhkan karyanya dinilai orang. Ini termasuk evaluasi pembinaan gitu, evaluasi pembinaan sama dengan di olahraga. Inilah kita kira-kira yang ingin kami sampaikan. Satu lagi pesan ini, membangun kepemudaan itu bukan hanya tanggung jawabnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini lagi amanat undang-undang. Yang punya tanggung jawab membangun pemuda adalah yang pertama itu pemerintah. Siapa pemerintah? Pemerintah itu adalah pemerintah pusat. Kalau kita menyebut pemerintah, mesti pemerintah pusat yang punya program kepemudaan. Itu bukan hanya Menpora saja, tapi 21 kementerian. Saya akan mencoba untuk menjadi leading sektor yang sesungguhnya. Jadi saya harus juga sowan-sowan ke teman-teman yang punya kegiatan kepemudaan agar mereka minimalnya itu memberitahukan ke kami, minimalnya itu mengajak, hei kawan, Deputi Pemberdayaan Pemuda, aku nanti punya kegiatan ini. Oke, kalau kegiatannya itu begitu, aku sandingkan kegiatan ini. Nah ini yang belum terbiasa dilakukan, tapi harus dilakukan. Ini namanya pemerintah, sinergi antar pemerintah di pusat. Nah akhirnya ini curhat sedikit, kalau kita menyebut kata koordinasi itu kan gampang, tapi sulitnya setengah mati. Gampang kata-katanya tapi sulit untuk diimplementasikan. Tapi kita tidak boleh menyerah, harus bisa gitu. Itu tanggung jawab yang pertama. Yang kedua, pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus itu punya tanggung jawab juga dalam pembangunan pemuda. Ini amanat undang-undang. Kemudian yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah organisasi kepemudaan. Termasuk tadi OSIS, organisasi kepelajaran, punya tanggung jawab enggak? Kalau saya selalu menyampaikan ke adik-adik, punya. Kalau ada siswa-siswa, para pelajar, peserta didik, SLTA dan sebagainya, SLTA terutama ya, karena pemuda yang kami laksanakan sesuai amanat undang-undang adalah usia 16 sampai 30 tahun. Ada yang brutal, ada yang suka mencuri, ada yang suka urusan, ada yang ekstrem misalnya. Saya selalu mengatakan, yang salah adalah pengurusnya. Bagaimana kau adikku, sayangku pengurus, kamu ajak apa teman-temanmu kok bisa seperti itu? Itu saya katakan dia menjadi tanggung jawab. Sama dengan BEM, universitas ini suka begini-begini. Nah, yang salah siapa? Ya universitasnya, masa BEM-nya? Enggak. Yang salah nomor satu adalah pengurusnya. Saya selalu mengatakan begitu. Berikutnya kontrolnya dari institusinya. Ini. Kemudian tanggung jawab yang keempat itu sampai, mohon maaf, sampai kepemudaan, organisasi kepemudaan. Tetap organisasi kepemudaan itu punya andil untuk membangun pemuda, karena organisasi ini adalah wadah pemuda untuk menyalurkan potensi atau pemahaman atau penyadarannya dalam potensi-potensi di bidang kepemimpinan. Kemudian tanggung jawab yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat itu dari siapa? Ya dari diri pemuda itu sendiri.
dari keluarganya, lingkungannya, dan seterusnya sampai ke masyarakat secara umum. Maka kalau ada misalnya pemuda di kota Solo, ternyata pemudanya itu wise, smart, kreatif, inovatif, dan daya saingnya tinggi. Nah, kita tinggal melihat dari awal dulu. Ini pasti pemerintahannya bagus. Ini pasti kampus-kampusnya bagus. Ini pasti lingkungannya bagus. Ini pasti orang-orang tuanya atau keluarga itu, keluarga-keluarga yang patuh terhadap tata aturan yang ada di kota itu. Ini pasti pemudanya itu memilih sekolah atau punya karakter dari keluarga itu memang bagus. Nah, kalau dibalik, kalau ada pemuda-pemuda yang menceng-menceng, siapa yang salah? Lihat dulu orang tuanya siapa. Kasihan kan? Nah, ini. Jadi itu tidak akan terpecahkan dan tidak akan terlepaskan semua rangkaian itu. Dan ini juga bisa dikategorikan sebagai siklus pembangunan. Ini kira-kira ya. Apresiasi yang kedua adalah kepada seluruh peserta yang mengikuti. Yang pertama tadi untuk penyelenggara luar biasa. Kemudian untuk peserta juga luar biasa. Kemudian nanti yang ketiga, event yang bagus ini jangan sampai tidak dikunjungi oleh sesama pemuda. Sekarang mungkin belum banyak, tapi mudah-mudahan nanti sore, besok itu ajak woro-woro kalau perlu membawa mobil yang ada corongnya. Wahai para pemuda, dalam rangka Hari Olahraga Nasional di UNS telah menggelar gelar karya kreativitas pemuda, begitu. Ini akan lebih bagus lagi agar mereka tahu, tidak usah ke kota misalnya, ke inilah ke RT RW yang dekat-dekat di sekitar UNS ada misalnya. Ini udah bagus banget, sudah bagus. Tinggal nanti adalah pengunjungnya ya, pengunjungnya supaya mereka tahu bahwa UNS menggelar ini. Nah, seiring dengan UNS berkaitan dengan gelar karya kreativitas pemuda, mulai besok Senin, ISI Institut Seni Surakarta juga dari kami, dari ASDEP yang berbeda, dari organisasi kepemudaan itu akan menggelar seminar pemuda, judulnya saya lupa, tapi terkait dengan seminar kepemimpinan pemuda itu yang diinisiatifi atau diinisiasi oleh BEM ISI. Selain itu nanti ada 2 hari suntuk kalau tidak salah setelah UNS itu ada pentas seni. Nah, utamanya adalah musik, mungkin sampai 2 hari di halaman kampus ISI. Nah, saya dengar satu ASDEP kami juga, ASDEP ASDEP kapasitas, kalau tidak keliru hari Senin sepertinya ada di UNS juga, tapi saya belum mendapatkan laporan rinci apa yang akan dipamerkan gitu. Kalau tidak salah hanya 12 stand karya-karya pemuda unggulan dari Solo gitu. Tapi saya belum menerima laporan secara rinci. Baik, itu kira-kira. Terima kasih sekali Pak Sekretaris Jurusan. Sampaikan salam kami kepada Pak Ketua Jurusan dan Pak Dekan. Kami tidak henti-hentinya, nggak bosan kok bekerja sama dengan siapapun. Sepanjang konteksnya adalah kita sama-sama punya kepentingan untuk membangun kepemudaan, juga tentunya untuk membangun keolahragaan. Hayo, saya secara pribadi ketika dulu di Asisten Deputi Olahraga Pendidikan dengan yang namanya Mas Sabto Kunto, dari dulu sampai sekarang wajahnya tetap ya, tidak berubah. Apakah dia sudah bertambah usia atau enggak? Saya juga kadang-kadang lupa gitu. Nah, ini nggak asing. Di sini ada Prof. Sugianto, ada Profesor Fulkon, yang kita sama-sama sejak pertama Kementerian Pemuda dan Olahraga didirikan, kami punya catatan sejarah dengan beliau. Olahraga pendidikan supaya diakui masuk di kantor Menpora. Setelah saya melakukan penelitian, saya beri judul Tatanan Kelembagaan Olahraga di Indonesia Meretas Jalan Menuju Muara.
harus 9 orang menandatangani, antara lain perempuannya hanya saya, lainnya ada Prof. Dianto, ada Pak Furkon waktu itu ya, kemudian ada ya pastinya Profesor Toho, Profesor Rustan, semuanya lah gitu. Nah sekarang saya ada di Pemuda, jadi secara fisik saya mengatakan siap, saya bilang gitu, harus Pemuda harus mengalahkan fisik saya, maka saya tetap bertahan. Ayo kalau mau jalan 4,8 tak tantang. Kalau punya itu berarti Pemuda yang tahan banting, pemuda yang energetik, pemuda yang patriotik, pemuda yang tentunya luar biasa, dan dia pasti punya akhlak yang mulia. Itu cita-cita negeri ini ya. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas izin beliau. Maka pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 September tahun 2014, gelar karya kreativitas pemuda yang diselenggarakan di kampus Universitas Negeri Surakarta, betul? Universitas 11 Maret, kami atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan secara resmi dibuka. Baik, kepada Deputi Pemberdayaan Pemuda, kepada Ibu Dr. Yuni Purwani MPD untuk berkenan membuka acara secara simbolik dengan pemukulan gong, didampingi oleh Asdep Kreativitas Pemuda Dr. Enda Marheni Diah Kusmawati MPD, dan juga dari Sekretaris Jurusan Dr. Andes Agus Margono beserta Ketua Panitia Islahuzaman Nuryadin. Kami persilakan untuk mendampingi Ibu Yuni untuk secara simbolik membuka acara pada hari ini. Semoga kegiatan ini nanti berjalan lancar sesuai dengan yang telah dipersiapkan, dan insya Allah ke depan akan menjadi lebih banyak lagi, begitu ya. Mas Is menjadi panitia lagi. Terima kasih.